Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di Innovation Learning. Jadi kita masih membahas soal tes potensi skolastik. Nah, kali ini pengetahuan kuantitatif. Yakin saja bahwa untuk pengetahuan kuantitatif ini semua pasti bisa. Oke, ini adalah bentuk soal yang pertama. Oke, bentuknya adalah pertidaksamaan ya. Jadi yang dicari adalah berapa nilai X yang memenuhi pertidaksamaan ini. Nah, kalau dapat seperti ini kan cara kerjanya. Ini kan ada ruas kiri, ada ruas kanan. Kita kumpulkan dulu satu ruas. Jadi yang ruas kanan ini kita pindahkan ke sebelah kiri, ya. Jadi soalnya kan 2 per X kurang 1 kurang dari 3 dibagi X ditambah 3. Oke, ini pindahkan ke sebelah kiri gitu ya. Jadi diperoleh 2 per X min 1. Karena dia positif kan pindah berubah jadi negatif. 3 dibagi X tambah 3 kurang dari, nah yang di sebelah kanan kan tinggal 0. Kemudian kita samakan penyebutnya. Nah, untuk menyamakan penyebutnya itu kan kita tinggal kita kalikan saja ya. Berarti X kali X itu dapat X pangkat 2. X kali 3, 3X. Min 1 kali X, min X. 3X dikurang X berapa? Dapat positif 2X. Min 1 dikali 3 hasilnya minus 3. Oke. Nah, kemudian yang di atas tinggal kita kali silang. 2 kali X tambah 3 itu dapat 2X tambah 6. Kan masing-masing dikali ya. Kemudian dikurang. Ini juga dikali silang. 3 kali X berarti dapat minus 3X. Minus 3 kali minus 1 dapat positif 3 gitu ya. Kurang dari 0. Kemudian yang di atas ini bisa diselesaikan. 2X dikurang 3X itu dapat minus X gitu ya. 6 tambah 3 itu dapat 9 dibagi X pangkat 2 ditambah 2X dikurang 3 kurang dari 0. Oke, nah ini kembali difaktorkan. Nah, kalau kembali difaktorkan sebenarnya sama dengan yang di atas sini. Oke, berarti sebenarnya kita bisa dapat seperti ini. Yang di bawah ini kan tidak boleh sama dengan 0. Karena kalau di bawah ini penyebutnya jadi 0, dia kan nilainya jadi sebuah bilangan dibagi 0. Nah, itu kan di pertidaksamaan, apalagi di sini kurang dari 0, masa tak hingga kurang dari 0. Artinya yang di bawah ini tidak boleh jadi 0. Berarti X kurang 1 itu tidak boleh sama dengan 0. X tambah 3 itu juga tidak boleh sama dengan 0. Oke, dapat X tidak boleh sama dengan 1. Dapat X tidak boleh sama dengan minus 3. Nah, untuk yang di atas kita bisa peroleh 9 dikurang X. Ini boleh sama dengan 0. Nah, dapat X sama dengan 9. Kalau digambar, kan gambarnya begini. Ini minus 3, di sini 1, anggap saja di sini 9. Nah, kita coba kan. Di sini kan ada bilangan 0. Oke. Berarti 9 dikurang 0 itu dapat 9 dibagi 0 pangkat 2 0. 2 kali 0 0. Berarti minus 3. 9 bagi minus 3 itu berapa? Minus 3. Benar enggak? Ini kurang dari 0. Benar. Maka ini adalah himpunan penyelesaiannya. Ini benar. Ini salah. Ini salah. Ini benar. Ya sudah, lihat pilihan jawabannya. Oke. Ini salah. Oke. Berarti jawaban yang benar adalah D. Karena nilai X-nya itu berada di antara minus 3 dengan 1. Dan X-nya lebih dari 9. Jawabannya D. Tapi kalau kita menggunakan cara seperti ini, maka waktu yang dibutuhkan itu relatif lebih lama. Oke, sebenarnya ada cara lain. Kita gunakan cara substitusi. Apanya yang disubstitusi? Perhatikan pilihan jawabannya. Oke, jawaban pilihan A ini kan bisa kita lihat. Nilai X-nya itu antara minus 3 sampai 1. Bilangan apa yang mudah disubstitusi? Ada bilangan 0 ya. Oke, kita coba kita substitusi 0-nya ke dalam sini. Oke, jadi kita coba X-nya sama dengan 0. Gitu ya. Oke, diperoleh 2 dibagi 0 dikurang 1 berapa? Minus 1. Kurang dari 3 dibagi 0 tambah 3 berapa? 3. 2 dibagi minus 1 minus 2. Oke. 3 bagi 3 1. Ini benar enggak? Benar atau enggak? Benar ya? Oke, berarti yang ada 0-nya benar. Ini benar. Ini ada 0-nya enggak? Enggak ada. Ini ada 0-nya enggak? Enggak ada. Ini ada 0-nya enggak? Ada. Ini ada 0-nya enggak? Ada. Oke, berarti sekarang kita tinggal punya 3 pilihan jawaban. Kita coba lagi. Bilangan
yang ada di sini, yang mudah disubstitusi. Bilangan apa? Oh, ada 2. Nah, coba X sama dengan 2 diperoleh. 2 dibagi 2 dikurang 1, kan X-nya 2 ya. Kurang dari 3 dibagi 2 ditambah 3. Oke. 2 kurang 1, 1. 2 bagi 1 tetap 2. Kurang dari 3 per 2 tambah 3 berapa? 5. Ini pasti salah. Kenapa salah? 3 bagi 5 itu kan 0, sedangkan ini 2. Masa 2 kurang dari 0, yang ada 2-nya salah. Ini salah. Betul. Ini ada 2-nya enggak? Enggak ada. Ini ada 2-nya enggak? Enggak ada. Oke. Kita coba lagi bilangan yang ada di sini. X besar dari 9. Oke, kita coba X sama dengan 10. Itu kan besar dari 9 ya. Oke. 2 dibagi 10 kurang 1 kurang dari 3 dibagi 10 tambah 3. 10 kurang 1 berapa? 9. Berarti 2 dibagi 9. 3 dibagi 10 tambah 3 berapa? 13. Ini benar enggak? 2 bagi 9 itu berapa? 0,22 ya. 3 dibagi 13 itu berapa? 0,23. Berarti ini benar. Yang ada 2-nya benar. Oh, ini benar. Ini ada enggak 2-nya? Enggak ada. Ya sudah. Berarti jawabannya delta. Gitu. Gampang saja sebenarnya soal seperti ini. Jadi kalau dapat pertidaksamaan, substitusi saja jawaban-jawaban yang ada di pilihan jawaban. Oke, selanjutnya ke soal nomor 2. Oke, soal nomor 2 katanya begini. Gradien garis singgung, jadi ini soal pegas ya. Persamaan garis singgung di sebarang titik pada suatu kurva ditentukan oleh rumus Y aksa. Nah, ini berarti sudah turunannya karena mencari gradien itu kan. Jadi kalau misal persamaan garis kan bentuknya seperti ini ya. Y sama dengan mx tambah c. M yang ada di sini itu kan gradien, gitu ya. Oke. Jadi kalau misal kita punya persamaan begini, AX sama dengan AX ditambah BY sama dengan C, ini kalau mau dicari gradiennya kan gampang. Tinggal minus A dibagi B. Gitu. Nah, ini juga gradiennya itu sama dengan turunan pertama dari Y. Oke, ini bentuknya dirubah jadi Y sama dengan apa? Dapat diturunkan dapat gradien. Oke. Jadi kalau persamaan asalnya ini mau dicari kan berarti kita tinggal integralkan nantinya. Jika kurva tersebut melalui titik 1, minus 5, maka persamaan kurvanya adalah, kita perhatikan pilihan jawaban. Oh, ternyata pilihan jawabannya ini semuanya sama sampai di sini. Yang membedakan itu adalah bilangan terakhirnya. Oke lah. Berarti kalau begitu kita selesaikan baik-baik. Bagaimana cara menyelesaikannya? Oke. Kita tinggal integralkan saja ini. Jadi kurvanya itu sama dengan integral ya dari 3x pangkat 2 dikurang 6x ditambah 2dx. Nah, ini integral tak tentu karena tidak ada batas bawah dan batas atas. Oke, kita selesaikan dulu. Masih ingat integral ya? Jadi kalau integral, misal kita punya y sama dengan integral x dx. Oke. Jadi diperoleh 1 dibagi pangkat di sini ya. Jadi kalau misal di sini ada pangkat a, berarti nanti di sini 1 ditambah a x pangkat a tambah 1 ditambah c karena dia integral tak tentu. Oke, kita coba ya. Nah, ini koefisiennya kan 3. Oke, tulis dulu 3 dibagi pangkatnya berapa? 2 ditambah 1 berarti 1 tambah 2. Gitu ya. Ini tambah. Oke. X 2 ditambah 1. Oke. Dikurang 6 dibagi pangkatnya ini berapa? 1. Berarti 1 ditambah 1. X pangkat 1 tambah 1. Gitu. Ditambah 2X ditambah C. Gitu ya. 1 tambah 1 tambah 2 3 bagi 3 1, berarti nggak usah ditulis. X pangkat 3 dikurang 1 tambah 1 2, 6 bagi 2 3, X pangkat 1 tambah 1 2 gitu ya, ditambah 2X ditambah C. Ini kan persis dengan semua pilihan jawaban. Yang harus kita cari adalah nilai C nya. Nah, katanya dia melalui titik 1, minus 5. Nah, berarti ini nilai X nya, ini nilai Y-nya. Oke, berarti kalau disubstitusi Y-nya nilainya berapa? Minus
5 sama dengan X-nya 1. Berarti 1 pangkat 3 dikurang 3 dikali 1 pangkat 2 ditambah 2 dikali 1 ditambah C. Ya. Kita dapat minus 5 sama dengan 1 pangkat 3 1 dikurang 1 pangkat 2 1 kali 3 dapat 3 ditambah 2 ditambah C. Berarti dapat C sama dengan 1 kurang 3 minus 2 tambah 2 0. Berarti C sama dengan minus 5. Oke, berarti jawabannya berapa? Oke. Ada enggak cara lain selain ini? Ada. Cara gimana? Ya sudah, langsung saja substitusi ini ke semua pilihan jawaban. Kita coba ya. X-nya 1 ya. 1 pangkat 3 1. 1 pangkat 2 1 kali 3 minus 3. 1 kurang 3 minus 2. Kalau bingung kita tulis. Jadi kalau bingung kita tulis pilihan jawaban A. Y-nya minus 5. Oke. Minus 5 sama dengan 1 pangkat 3 dikurang 3 dikali 1 pangkat 2 ditambah 2 dikali 1 tambah 5. Ini benar atau enggak? Salah, berarti ini bukan jawabannya. Nah, disubstitusi lagi ke sini. Kenapa salah? 1 pangkat 3 1. 1 pangkat 2 1. Dikali 3 minus 3. 1 kurang minus 3 minus 2 tambah 2 kan habis. Jawabannya 5. Oh, tidak sama minus 5 dengan 5. Salah. Berarti memang jawaban yang benar adalah berapa? Coba saja. Y-nya minus 5. Ini 1 pangkat 3 dikurang 3 dikali 1 pangkat 2 ditambah 2 kali 1 kurang dari 5. 1 pangkat 3 1 kurang 3 minus 2 tambah 2 0 kurang 5 minus 5. Kan benar, memang jawabannya adalah berapa. Jadi cara yang kedua itu seperti soal yang pertama tadi, substitusi saja ke pilihan jawabannya. Itu mudah kan? Oke, soal selanjutnya. Oke. Jika 4A kuadrat ditambah 81B kuadrat sama dengan 625, kemudian 2A tambah 9B kuadrat sama dengan 733, maka A kali B sama dengan berapa? Oke. Sekarang coba perhatikan. Ini hanya pangkat 2. Ini juga B-nya pangkat 2. Sedangkan di sini yang di dalam kurung masih pangkat 1, kemudian di pangkat 2. Kita bisa mulai sebenarnya dari sini. Ya, kita mulai. Ini kita selesaikan dulu. Ini kan artinya adalah 2A ditambah 9B dikali 2A ditambah 9B gitu ya. Sama dengan 733. Oke. Jadi 2 kali 2A dapat 4A pangkat 2 ditambah 2A kali 9B, berarti 2 kali 9 18, A kali B AB. Nah itu yang dicari, A kali B AB. Oke, jadi ini kali ini kali ini. Oke, selanjutnya ini kali ini, berarti dapat 18 AB. Kemudian ini kali ini 9 kali 9 berapa? 81. B pangkat 2 sama dengan 733. Oke, ini ditambah ini, itu kan ada jawabannya. 625. Ya sudah, 18 tambah 18 berapa? 36 ya. 36 AB. Ditambah, ini bisa saya rubah menjadi 625. Karena diketahui. 4A pangkat 2 tambah 81B pangkat 2 itu 625. Sama dengan 733. Ini pindah ke sana. Oke. Berarti dapat 36 AB sama dengan 733 dikurang 625. Dapat AB sama dengan, ini kalau dikurang nilainya berapa? 108 ya. Oke, dibagi 36-nya pindah. Oke. Berarti ini kalau dibagi nilainya berapa? Jawabannya 3 ya. 3 kali 3 kan 9. 3 kali 6 18. 9-nya tambah 1 berarti 10. 108. Oke, benar. Jawabannya adalah 3. Selesai. Oke. Insyaallah semua pasti bisa. Oke, soal selanjutnya. Oke. Soal selanjutnya. Jadi apabila X1 ini akar-akar persamaan kuadrat ya. Apabila X1 dan X2 adalah penyelesaian dari persamaan ini,
maka nilai dari X1 dikurang X2 pangkat 2 adalah, perlu diingat, jadi kalau misal ada persamaan kuadrat seperti ini, X kuadrat ditambah BX ditambah C sama dengan 0, dimana ini akar-akarnya adalah X1 dan X2 gitu ya. Kalau ada X1 ditambah X2 itu kan cara mencarinya tinggal dibagi minus B dengan A. Kalau X1 dikali X2 itu kan tinggal dibagi C dengan A. Nah, terus bagaimana kalau pengurangan? Kalau pengurangan itu sebenarnya plus minus akar diskriminannya tetap dibagi dengan A. Nah sekarang kita ubah dulu bentuk ini menjadi bentuk persamaan kuadrat atau bentuk persaku. Kita coba ya. Ini kan 2 pangkat 2 ya. 9 itu 3 pangkat 2. Jadi ini X pangkat 2 dikurang 3. Ini 2 pangkat 3 yang di bawah 3 pangkat 3 gitu. Pangkat 1 dikurang X sama dengan, kalau diperhatikan ini kan 2/3, sedangkan di sini 3/2. Kita balik saja kalau begitu ya. Jadi 2/3 kita balik pangkatnya minus 1. Tuh. Karena ini pangkatnya sama, berarti bisa keluar ya. Jadi 2/3 pangkatnya di luar. Dikali X pangkat 2 dikurang 3. Ini 2/3 3 dikali 1 kurang X sama dengan 2/3 pangkat minus 1. Karena bilangan pokok ini sama, maka pangkatnya kan dijumlah ya. Jadinya dapat 2/3. Tinggal ditambah 2 kali X pangkat 2, 2X pangkat 2. 2 kali minus 3 itu hasilnya minus 6. 3 kali 1 itu plus 3. 3 kali minus X itu minus 3X sama dengan 2/3 pangkat minus 1. Pangkatnya sama. Habis ya, diperoleh 2X pangkat 2 dikurang 3X gitu ya, dikurang 3 sama dengan minus 1. Ini bisa pindah lagi ke sini. Pindah berarti dapat 2X pangkat 2 dikurang 3X minus 3 tambah 1 berapa? Minus 2 sama dengan 0. Ini kita faktorkan untuk cari X1 dengan X2 nya. Berarti ini tidak usah kita gunakan ya, karena lebih mudah kalau kita cari akar-akarnya langsung. Berarti di sini 2X, di sini X. Berarti di sini minus 2. Karena di sini minus ya, karena nanti 2 kali minus 2 itu kan jadi minus 4. Di sini ditambah 1, minus 4 tambah 1 jadi minus 3. 1 kali minus 2 itu minus 2. Berarti diperoleh 2X tambah 1 sama dengan 0, atau X sama dengan X kurang 2 sama dengan 0. Diperoleh 2X tambah 1 sama dengan 0 itu X-nya sama dengan minus 1/2 gitu ya, atau X sama dengan 2. Anggap saja ini X1, ini X2. Yang dicari apa? Yang dicari adalah selisihnya, berarti minus 1/2 dikurang 2 pangkat 2. Berarti minus 1/2 dikurang 2/2 pangkat 2 gitu ya. 4/2 maksud saya di sini, karena 4/2 itu kan 2. Berarti dapat minus 5/2 pangkat 2. Kalau diselesaikan 5 pangkat 2 berapa? 25. 2 pangkat 2 4. Minusnya hilang karena kuadrat. 25/4. Ada enggak? Ini jawabannya B. Selesai. Alhamdulillah. Soal selanjutnya. Yang dicari adalah tentukan persamaan kuadrat kalau akar-akarnya 5 dan minus 2. Berarti kita sebenarnya sudah punya X1 sama dengan 5 atau X2 sama dengan minus 2. Nah kalau mau dicari persamaan kuadratnya kan tinggal begini. X dikurang X1 gitu ya,
X dikurang X2 baru samakan dengan 0. Ini pasti bisa diperoleh persamaan kuadratnya. Kita coba ya. X dikurang X1 nya berapa? 5. X dikurang X2 nya berapa? Minus 2. Dikurang bertemu negatif jadi positif sama dengan 0. Oke, kita kalikan. X kali X itu dapat X pangkat 2. X dikali 2 itu dapat plus 2X. Minus 5 dikali X itu dapat minus 5X. Minus 5 dikali 2 itu dapat positif. Minus ya. Dapat minus 10 sama dengan 0. Berarti X kuadrat 2 dikurang 5 berapa? Minus 3X dikurang 10 sama dengan 0. Ada nggak di pilihan jawaban? X pangkat 2 dikurang 3X. Oh, ada delta. Selesai. Gitu. Terus ada nggak cara lain? Cara lain ada. Caranya adalah substitusi saja ini dengan ini ke persamaan kuadratnya di pilihan jawaban. Kita coba ya. Bagian A. Ini kita coba dulu. Kita ganti X kuadrat dengan 5. Oke. Berarti yang paling gampang minus 2 sebenarnya. Kita coba minus 2 dulu. Jadi minus 2 pangkat 2 ditambah 7 dikali minus 2 ditambah 10 sama dengan 0. Benar nggak ini? Minus 2 pangkat 2 berapa? 4. 7 kali minus 2 berapa? Minus 14 ditambah 10. Benar nggak? Sama dengan 0. 4 kurang minus 14. Oke, ini benar. Tapi benar nggak 5-nya? Kita coba lagi, ternyata 5. 5 pangkat 2 ditambah 7 kali 5 ditambah 10. Benar nggak sama dengan 0? Ini pasti salah. Ya. Karena ini bertambah. 25 ditambah 10 saja 35. 35 tambah 35 70. Salah, nggak mungkin ini jawabannya. Berarti kita coba yang 5 saja ya. Coba 5. 5 pangkat 2 berapa? 25. Oke, langsung. Ditambah 3 kali 5 15 dikurang 10 sama dengan 0. 25 tambah 15 berapa? 40 kurang 10. Benar nggak sama dengan 0? Salah. Oke, kita coba bagian C. 5 pangkat 2 25 dikurang 7 kali 5 35 ditambah 10 sama dengan 0. Ini benar. Oke, kita coba minus 2 nya. Minus 2 pangkat 2 dapat 4. Minus 2 kali minus 7 dapat positif 14 ditambah 10. Benar nggak sama dengan 0? Salah. Oke, berarti ini juga tidak mungkin benar. Nah, kita coba yang ini. Kalau dicoba yang ini ya, berarti 25 dikurang 3 kali 5 15 dikurang 10 sama dengan 0. Benar nggak? Benar. 25 kurang 15 10 kurang 10 0. Oke, kita coba 2. Minus 2. Minus 2 pangkat 2 4. Minus 2 kali minus 3 minus 6 dikurang 10. Ini positif ya, karena minus kali minus. Oke, benar nggak sama dengan 0? Benar. Ya sudah, berarti jawabannya memang delta. Selesai. Oke, soal selanjutnya. Ini masih persamaan kuadrat ya. Jika P tambah 1 dan P kurang 1 adalah akar-akar dari persamaan ini, maka nilai A adalah, oke, karena ini akar-akar, sedangkan dari persamaan kuadrat ini kan bisa kita lihat A-nya 1 ya, B-nya sama dengan minus 4, C-nya sama dengan A. Nah, tadi saya sudah tuliskan kalau X1 ditambah X2 itu bisa kita cari dengan membagi minus B dengan A. Kalau X1 dikali X2 itu sama dengan C per A. Oke, yang dicari ini nilai C-nya. Ya sudah, berarti ini bisa kita kalikan ya. Itu yang dicari sebenarnya adalah berapa P tambah 1 dikali P kurang 1. Itu kan sama dengan C per A. C-nya A, A-nya 1 per 1. Berarti sekarang kita tinggal cari nilai P. Bagaimana cara mencari nilai P? Oke, cari dulu nilai P. Cari nilai P itu dari sini. Oke, X1 tambah X2. Berarti ini kita tambah. Ya, berarti P tambah 1 ditambah P kurang 1. Minus B per A. Minus B-nya berapa? Minus 4 per A-nya berapa? 1. Ini hilang. Bisa dicoret ya. P tambah P berapa? 2P. 1 kurang 1 habis. 4 bagi 1 4. Dapat P sama dengan 4 bagi 2. Nilainya 2. Ya sudah, ini masuk ke situ. Tinggal diganti P-nya 2. 2 tambah 1 3. Kali ya. P kurang 1, 2 kurang 1 1.
sama dengan A dibagi 1 A. Berarti 3 kali 1 3 sama dengan A. Sudah, itu yang dicari. Jawabannya B. Selesai. Oke, soal selanjutnya ini adalah soal logaritma ya. Jadi kita harus tahu dulu sifat-sifat logaritma. Oke, saya tulis dulu ya. Ini sebagai catatan di mana ya, di bawah sini saja. Jadi kalau misal ada kita punya eksponensial 2 pangkat 3 itu sama dengan 8. Kalau bentuk logaritmanya kan begini, 2 log 8 itu sama dengan 3 gitu ya. Kemudian sifat logaritma itu kalau misal ada A log B kali C ya, ini bisa diubah menjadi A log B ditambah A log C gitu ya. Oke, kalau pembagian dia berubah menjadi pengurangan. Oke, saya tuliskan. Kemudian kalau misal ada A log B dikali B log C, itu nanti menjadi A log C. Oke, karena ini bisa dicoret sebenarnya. Kemudian ada lagi seperti ini. Kalau A log B pangkat N, maka N-nya ini bisa ke depan menjadi pengali dari A log B. Jadi ini bisa pindah ke depan gitu. Oke, nah sekarang coba perhatikan soal ini. Oke, ini kan dia 1/B. Kalau mau diubah menjadi bentuk pengurangan boleh. Tapi kalau kita sederhanakan seperti ini, A log B pangkat minus 1 ini kan boleh ya. Karena kan pembilangnya itu hanya 1. Jadi kita bisa ubah dia menjadi pangkat saja supaya ini bisa digunakan. Oke. Dikali B log ini C pangkat minus 2. Dikali C log ini A pangkat minus 3 gitu ya. Oke, berarti nanti dapat minus 1 dikali A log B dikali minus 2 dikali B log C gitu dikali minus 3 dikali C log A. Oke, ini semua karena perkalian itu asosiatif komutatif, berarti ini bisa kita ubah menjadi bentuk seperti ini ya. Kita buat dia ke depan, kemudian ini A log B dikali B log C dikali C log A. Oke, ada satu sifat lagi yang dibutuhkan. Jadi kalau misal bilangan pokok dengan numerusnya itu sama, ini nilainya sama dengan 1 gitu ya. Oke, minus 1 kali minus 2 berapa? Positif 2 dikali minus 3 berarti dapat minus 6 dikali A log B B log C berarti dapat A log C gitu ya, dikali C log A berarti minus 6 dikali A log C C log A, ini A berarti dapat A log A. A log A itu berapa? 1 kali minus 6 hasilnya minus 6, berarti jawabannya bravo. Oke, terima kasih. Ya, jadi ini adalah soal pengetahuan umum ya, hanya sekitar 7 nomor, tapi mudah-mudahan bisa mewakili soal pengetahuan umum, khususnya soal matematika. Terima kasih banyak, tetap nonton Infusion Learning. Semangat terus. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.